kembali lagi di Risa Podcast, ruang obrolan santai tapi berbobot yang membahas topik-topik seputar ekonomi, sumber daya dan lingkungan dari sudut pandang mahasiswa, dosen hingga praktisi. Saya Haura Syafna dari ESL 60 yang akan menemani kalian semua dalam episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup panas ya, tapi bukan panas seperti cuaca dramaga teman-teman, melainkan isu yang sedang panas, yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu soal penambangan nikel di Raja Ampat. Nah, kita semua tahu Raja Ampat itu sering dijuluki sebagai surga dunia. Gimana nggak surga coba? Air lautnya yang sebening kaca dan biodiversitas lautnya yang sangat kaya di dunia ini, tapi ada satu hal gitu yang bikin kita mikir keras. Kalau wilayah seindah itu dibuka untuk pertambangan, kira-kira siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan mungkin dirugikan? Nah, saya nggak sendirian, tentunya telah hadir dua narasumber kita pada hari ini yang keren banget, yang sudah siap untuk diajak diskusi santai tapi berbobot, dan sudah siap juga pastinya untuk bertukar pikiran gitu. Nah, yang pertama kita sudah bersama yaitu Bapak Dr. Kastana Sapanli SPI MSI, yaitu dosen dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Nah, selamat datang Bapak. Gimana kabarnya nih Pak pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Haura sudah diundang ya. Dan juga tentunya dari Pak Risa ya yang melaksanakan ini. Alhamdulillah kabar baik pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ESL juga pasti udah nggak asing ya dengan dosen kita yang keren banget yang satu ini gitu. Nah, yang selanjutnya kita juga kedatangan nih narasumber kita yang kedua, yaitu sesama mahasiswa ESL 60. Yang pasti teman-teman Eventer juga udah nggak asing ya dengan wajah-wajah ini. Langsung saja Muhammad Azam Aladin. Halo Azam, gimana kabarnya hari ini Azam? Halo Haura, makasih banyak juga tadi buat undangannya, bisa berkenan buat hadir di sini. Kabarnya sehat selalu, sejahtera, adil, makmur lah pokoknya. Oke, baik. Karena kita udah nggak sabar banget ya untuk bertukar POV pada hari ini. Jadi langsung aja nih kita masuk ke inti pembahasan kita terkait penambangan nikel di Raja Ampat. Nah, kalau dengar nama Raja Ampat tuh pasti yang langsung kepikiran di otak kita tuh langsung kebayang ya laut yang biru, terus terumbu karang yang cantik dan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Tapi beberapa waktu lalu nih ya muncul kabar tentang adanya izin tambang nikel yang sempat diterbitkan di wilayah tersebut, dan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan gitu, bahkan perdebatan dari berbagai macam sudut pandang. Jadi mungkin gini Pak Kastana dan juga Azam, banyak yang mempertanyakan gitu, apakah status konservasi di wilayah tersebut bisa dinegosiasikan demi kepentingan ekonomi tertentu. Mungkin boleh nih dari sudut pandang Bapak Kastana terlebih dahulu, nanti dilanjut oleh Azam. Oke ya, baik. Terima kasih Aura ya dan juga tentunya rekan-rekan sekalian ya ESL secara keseluruhan ya. Dan juga Mas Azam, mungkin nanti kita bisa banyak hal yang bisa kita angkat sebetulnya terkait dengan Raja Ampat. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan ya pengalaman saya sudah 2 kali menyelam di Raja Ampat ya. Dan memang saya pikir termasuk yang terbaik lah ya. Saya pernah juga ke beberapa lokasi tentunya di Indonesia. Nah, Raja Ampat ini lokasinya karakteristiknya memang begitu sangat luar biasa ya. Indahnya ya. Pulaunya yang begitu sangat eksotik ya. Dan yang paling berkesan bagi saya ketika menyelam di situ adalah saya langsung ketemu yang namanya parimanta. Parimanta yang panjangnya bisa 3 meter gitu ya. Yang seperti elang laut ya. Ketika kita menyelam ya, itu kita benar-benar bisa mengelilingi itu ya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang memang perlu kita jaga bersama ya. Nah, ketika berbicara dari sisi ekonomi ya, memang saya ke sana sudah lama ya. Dulu mungkin belum terlalu dikelola dengan baik seperti ini ya. Pertama tahun 2015, kedua 2017 kalau nggak salah terakhir ya. Karena ada kegiatan penilaian valuasi ekonomi waktu itu. Jadi sebenarnya ilmu ESL itu sangat applicable nanti ya, baik itu di pemerintahan ya maupun nanti pada LSM internasional.
Nah, kondisinya memang di sana saya pikir karena itu peruntukannya adalah untuk pariwisata, maka perizinannya juga sangat sulit ke sana ya. Dulu waktu itu dikelola oleh sebuah karena itu termasuk juga dikelola oleh lembaga konservasi internasional ya. Bahkan kami waktu itu mewakili dari pemerintahan, terus waktu saya mewakili dari KKP ya. Mau ke sana aja izin dengan apa namanya pengelola yang mana itu notabene lembaga internasional ya, dan mereka mengelola itu dengan baik ya, sangat merestriksi kegiatan-kegiatan penangkapan apalagi penambangan. Nah ya, dan kondisinya memang sepertinya masyarakat di sana meskipun kalau secara ekonomi kita lihat relatif tidak maju, tapi secara ekologi dan sosial mereka sangat berkelanjutan ya. Jadi kalau kita lihat saya sendiri perubahan status ya untuk saat ini ya saya pikir belum lah ya, belum bisa dilakukan ya, karena memang secara bukan hanya secara ekonomi ya, wisata secara ekonomi, tapi gimana ya kalau yang sudah pernah menyelam ke sana jangan sampai tadi ya pari yang sangat indah itu akan hilang ya, belum lagi apa namanya ikan-ikan lain yang sangat begitu indah dan terumbu karang yang saya tidak menemukan ketika kita berenang tidak jauh aja itu begitu sangat indah dan warna-warninya ya. Ya menurut saya sampan ini mungkin prioritasnya adalah tetap untuk konservasi ya, dan pemanfaatan khusus ya, salah satunya adalah untuk pariwisata dan penelitian. Mungkin itu pandangan saya awal ya. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin boleh nih dilanjut oleh Azam, gimana nih pandangannya? Baik, terima kasih Haura. Mungkin kalau dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa ekonomi gitu ya, kebetulan belum berkesempatan juga buat datang ke sana. Tapi tadi yang udah disebutkan sama Haura tuh bener banget ya, kita dapat titel Raja Ampat tuh surga dunia gitu, saking bagusnya. Mungkin tadi sempat dibilang juga banyak sekali biota-biota lautnya. Bahkan kalau saya tidak salah tuh disebutnya sebagai laboratorium biota laut terbaik gitu di dunia. Jadi 75% terumbu karang di dunia tuh bisa ditemukan di Raja Ampat, terus hiu, mamalia dan segala macam lengkap lah di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita bahasnya apakah bisa ditukar nih, dinegosiasikan dengan kepentingan ekonomi, kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi mungkin ya kita opportunity cost gitu bahasanya. Kira-kira sebanding gak sih gitu kalau misalnya kita demi mendapatkan rupiah tambahan gitu dalam bentuk PDRB nikel, setelah kita mungkin belajar tadi kata Pak Kastana filosofi ekonomi ya, kan sebenarnya banyak sekali jasa yang udah diberikan gitu sama Raja Ampat. Pertama tadi dari sebagai habitat berbagai biota, terus poin-poin pariwisatanya juga dia mengundang banyak sekali turis baik itu domestik maupun mancanegara. Terus dari pengelolaannya juga regulating, dia tuh carbon sinknya cukup tinggi ya, karena kalau saya tidak salah baca di sana tutupan mangrove-nya sampai belasan ribu hektar gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita perdalam lagi, harus kita pastikan lagi sebenarnya worth it gak sih, sebenarnya sebanding gak sih kalau kita harus menukar nih status konservasinya demi menambah PDRB semata. Mungkin begitu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar gitu ya dari dua sudut pandang dari Pak Kastana dan juga Azam gitu. Dan Pak Kastana sendiri tadi juga sudah merasakan gitu ya keindahan Raja Ampat secara langsung, dan tadi dari Azam juga sudah menceritakan tentang POV-nya terkait Raja Ampat ini. Dan selanjutnya kita juga tahu nih ya bahwa secara lokasi itu area yang akan ditambang itu mungkin bukan di lokasi zona wisata utama. Tapi apakah nih Pak Kastana dan juga Azam, aktivitas penambangan ini tetap bisa berdampak gitu ke wilayah lain di sekitarnya, baik secara ekologis maupun secara sosial gitu. Mungkin boleh dari Bapak dulu dan dilanjutkan oleh Azam seperti tadi. Oke ya, baik ya. Pertama saya tergelitik ketika mendengar bahwa dari Bapak Menteri kita ya SDM dikatakan bahwa wah ini lokasi ini ya yang dikelola oleh PT GAK ini bukan dari zona konservasi ya. Saya nggak masalah ditambang ya. Kami juga sudah memiliki izin nyatanya ya, dan juga itu boleh dilakukan. Nah, kita sebagai seorang ekonomi sumber daya dan paham ekologi ya, bahwa karakter dari pulau-pulau kecil itu berbeda dengan karakter dari wilayah yang daratan yang besar ya. Pulau-pulau kecil ini memiliki daya dukung yang sangat rentan ya. Di sisi lain ya dikatakan oh kami menambang tidak masalah, katanya tidak akan berdampak pada lingkungan. Ternyata saya belum lihat sendiri bagaimana proses perizinan, tapi kan yang nama perizinan izin itu belum tentu benar. Apalagi kita tahu sekarang mohon maaf izin itu bisa ya diatur lah asal ada uang ya. Nah,
ketika di Raja Ampat, kalau kita lihat pulau-pulau kecil, yang jadi masalah ketika itu digali bukan hanya kerusakan itu kooptasi atau hanya di lokasi tambang itu sendiri. Kalau kita belajar oceanografi, ya, arus laut, ya, iklim, pasang surut dan lain-lain, setitik di sebuah pulau itu akan berdampak puluhan kilometer pada terumbu karang yang ada di sekitarnya. Ya, nah itu di dalam proses perizinan saya tidak yakin itu dilihat dampaknya. Saya tidak yakin itu juga dihitung secara benar, karena itu tadi ya, niatnya ketika membuat perizinan itu bukan melihat kondisi real, bukan ingin melihat bagaimana ini terdampak sebenarnya di lapangan, tapi yang penting mereka diperbolehkan apapun kondisinya. Kita lihat banyak, bukan hanya terumbu karang dan ikan, ketika di situ ada manusia saja itu bisa dihilangkan dan digusur oleh mereka dengan kepentingan yang memang sudah mereka setting. Apalagi ya kita tahulah banyak meskipun tidak terbukti ya, penambangan ini juga ada hubungannya dengan ya oknum-oknum pemerintahan ya, sehingga itulah yang menjadi lebih lancar dan mudah perizinan ini ya. Itu mungkin tanggapan saya. Oke, baik, mungkin boleh nih dilanjut oleh Azam, bagaimana pendapatnya gitu. Nah, oke. Menarik nih, tadi mungkin sudah disebut juga sama Pak Kastana tentang pulau kecil. Ini kalau sepengetahuan saya sebenarnya sudah diregulasi Pak ya. Jadi di pasal 1 tahun 2014 UU tuh kalau nggak salah. Jadi pulau-pulau yang dikategorikan sebagai pulau kecil, dia tuh di bawah 2000 kilometer persegi ya, kalau kurang nggak salah, seharusnya tidak boleh tuh ditambang buat diambil mineralnya, baik itu di pulau atau di perairannya. Jelas tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kastana, karena walaupun jaraknya kalau kata Pak Bahlil tuh 40 kilo ya Pak ya, 30 sekian lah. 30 sekian kilo nggak bakal ngeganggu katanya. Tapi padahal kalau misalnya kita paham gitu, sebenarnya tetap berdampak buat si karangnya dan segala macam. Mungkin kalau bentuk konkretnya jelas dari tanahnya bakal degradasi, terus tailingnya, terus pasti kan bikin jalur transportasi juga buat distribusi dan segala macam, itu jelas banget berdampak. Kemudian yang pengen saya sorot juga yang menarik mungkin di bagian sosialnya. Kemarin kita juga sudah baca di berita justru banyak pertentangan nih. Kita sebagai mahasiswa banyak nih yang save Raja Ampat. Tapi pas Pak Bahlil ke sana malah ada dukungan dari masyarakat, enggak kok Pak, agak rusak dan segala macam. Jadi menurut saya secara sosial pun udah ada nih kerasa dampaknya, bahwasannya valuasi ataupun harga sejati dari Raja Ampat ini di mata masyarakat sekarang terbatas pada nilai ekonominya saja gitu. Menurut saya ini bukan hal yang salah, karena kalau dari sudut pandang masyarakat jelas mungkin dilihatnya pragmatis gitu ya. Yang penting besok bisa makan, yang penting besok bisa ngasih makan anak, yang penting suami bisa kerja. Tapi ini sangat disayangkan gitu. Padahal banyak sekali yang masih bisa kita pergunakan gitu dari services yang ada di Raja Ampat. Namun karena ketegangan sosial yang terjadi saat ini, masyarakat malah jadi terkubu-kubu nih. Dari masyarakat adat mungkin mendukung keberlanjutan, tapi dari masyarakat mungkin yang terserap gitu sebagai tenaga kerja malah mendukung gitu. Ini mungkin jadi concern saya begitu. Oke, baik. Jadi aktivitas penambangan ini nggak cuman berdampak di wilayah, yang satu cuman berdampak ke wilayah lain yang ada di sekitarnya gitu, baik secara ekologis, ekonomi dan maupun secara sosial gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga ingin nih melihat argumen dari dua sisi gitu. Yang pertama dari sisi pro tambang. Biasanya alasannya itu potensi ekonomi ya, peningkatan investasi, lapangan kerja dan kontribusi terhadap APBN atau terhadap APBD gitu. Tapi di sisi lain kontra tambang justru menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan, keunikan ekosistem dan juga nilai konservasi jangka panjang itu jauh lebih penting dan gak bisa digantikan. Jadi menurut Bapak dan menurut Azam gimana nih terkait hal ini? Azam dulu mungkin gantian. Gantian Pak. Ini menarik ya, soalnya kemarin kita udah nonton juga perdebatannya dari Greenpeace waktu itu berdiskusi dengan perwakilan dari PBNU. Ini yang bikin gak ketemu gitu, karena dari sudut pandang pemerintah kita yang mengejar PSN-nya, program strategis nasional, keuntungan, investasi dan segala macam. Dari Greenpeace atau mungkin dari NGO-NGO yang lain kita coba usahakannya keberlanjutan ya, lingkungan, konservasi dan seterusnya. Jadi ini yang bikin menurut saya tuh gak ketemu gitu, bahasannya jadi alot dan gak bisa ketemu titik tengahnya. Jadi mungkin kalau misalnya saya boleh izin, kita coba bahas dari sisi ekonominya aja nih. Apakah benar secara ekonomi itu udah cukup menguntungkan buat akhirnya kita mengorbankan si konservasi ini. Kan tadi sudah dibahas juga ya, kita si tambang ini jelas akan menambahkan PDRB. Tapi yang perlu jadi bahasan juga, cost-nya tuh berapa gitu. Yang saya baca dari berita sih, di Pulau Gag ini metrik tonnya di sekitar 59 juta ya ton, itu yang
kapasitas produksinya 3 ton per tahun, jadi mungkin bakal habis dalam waktu 20 tahun gitu. Ini biaya kosnya berapa, itu perlu dihitung, kemudian biaya restorasinya nanti berapa, itu perlu dihitung juga, apakah sebanding gitu dengan kerusakan alam yang bakal terjadi. Namun kalau misalnya kita bahas yang lebih simpelnya, mungkin tadi lebih Pak Kastana jauh lebih mahir gitu daripada saya. Kita lihat dari pendapatan lain gitu, kalau misal status quo nih, kita gak bikin tambang dari pariwisata aja, sebenarnya income-nya udah cukup belum sih gitu. Kan kalau income yang jelas turis-turis tuh banyak banget yang ke sana, dan Raja Ampat ini dikenal sebagai pariwisata yang premium. Jadi biayanya mahal dan sudah sangat wajar karena ya emang harus dijaga gitu kan. Jadi kalau saya baca tuh mungkin setahunnya bisa 20.000 sampai 30.000 wisatawan. Kita asumsikan mungkin mereka rela keluar jutaan rupiah. Apakah itu berdampak? Menurut saya sangat berdampak. Karena yang harus jadi pertimbangan setelah saya belajar di ekonomi wisata adalah multiplier effect. Jadi dari pariwisata ini multiplier efeknya tuh kencang. Mungkin penjelasan gampangnya adalah karena uangnya tuh bakal berputar di bagian lokal itu saja teman-teman. Kan kita turisnya mungkin bakal belanja makanan, terus mungkin bakal nginep, mungkin bakal nyewa kapal. Itu semua bisa dijalankan oleh orang-orang lokal gitu tanpa harus punya kemampuan-kemampuan tertentu gitu yang spesifik. Jika dibandingkan dengan tambang, jelas kan itu operator mesin berat dan segala macam. Mayoritas pasti tenaga kerjanya didatangkan yang udah punya kapasitas untuk mengoperasikannya gitu. Jadi ya gaji-gajinya juga kemungkinan besar gak bakal berputar gitu di Raja Ampat itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat secara PDRB mungkin lebih tinggi kalau misalnya ada tambang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang dihitung dari PDRB ya cuma outcome-nya saja gitu. Apakah berdampak jelas terhadap pembangunan daerahnya? Menurut saya belum tentu, karena kalau kita berkaca dengan daerah-daerah yang sudah ada pertambangan, mungkin boleh saya sebut Maluku, mungkin Jambi gitu ya gak ada bedanya juga. Mungkin ini yang bisa jadi pertimbangan, apakah benar-benar sebanding gitu. Jadi kita sama-sama lihat pakai kacamata ekonomi, nanti mungkin bisa dilakukan penghitungan yang lebih jelas, apakah ini benar-benar menguntungkan. Kalau misalnya ternyata tidak, ya sebaiknya jelas dihentikan. Mungkin begitu. Ya. Baik ya, kalau secara teori ekonomi tadi Azam udah jelaskan ya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman hidup saya. Saya adalah anak atau yang lahir dan besar itu di lokasi tambang. Saya lahir di Bangka Belitung. Nah, Anda tahu gimana di sana begitu sangat terkenalnya setelah ada kasus 300 triliun kemarin ya. Jadi tambang itu memang secara ekonomi jangka pendek begitu sangat menguntungkan ya. Orang-orang banyak tiba-tiba jadi orang kaya baru dan lain-lain ya. Bangka Belitung sudah hampir 20 tahun belakangan mungkin terjadi tapi apa yang terjadi ya, ketika kemarin ada kasus Paluas dihentikan tambang, itu langsung drop ekonomi Bangka, dan mereka tidak punya alternatif lain. Mau berkebun sudah rusak tanahnya, mau nangkep ikan laut sudah rusak ya, air juga sudah bermasalah dan lain-lain. Itu yang kedua, sebenarnya saya hampir melihat juga kemarin di Morowali ya. Morowali di sana juga sama dengan di Gigak ya, di Raja Ampat penambangan nikel. Nah, jadi isu sosial itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi yang menguntungkan itu disampaikan tadi juga oleh Azam ya, itu bukan masyarakat lokal secara langsung, tapi pendatang. Bahkan kalau kita ke sana, sebagian besar itu itu banyak orang-orang Cina yang datang. Pekerja-pekerja itu banyak orang Cina. Ya. Sehingga ekonominya juga akan berkutat pada mereka saja ya. Masyarakat di sana mereka hanya jadi pedagang atau lain, tapi ketika lingkungan rusak, makanya kita lihat terjadi banjir dan lain-lain, apa yang mereka dapatkan secara ekonomi itu hilang, bahkan menjadi minus ketika terjadi bencana, banjir, kekeringan dan lain-lain. Dan nah ini pengalaman saya nih, pengambilan sudah hampir 50 tahun ya. Ternyata penambangan itu, apalagi nikel itu juga ada logam beratnya, itu akan berdampak pada generasi penerus. Di Bangka Belitung itu isu hidrocephalus ya, imbisil, idiot itu meningkat. Rupanya karena apa? Itu jadi mempengaruhi anak-anak masa depan. Generasinya lebih kesehatannya menurun ya. Dan hampir semua daerah tambang itu biasanya tidak berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Anak-anak mereka akan malas sekolah. Mereka tidak mau meneruskan pendidikan karena bekerja sebagai tambang 1-2 di Bangka Belitung yang saya tahu itu ya. Mereka satu hari itu bisa sampai 300.000 ya. Mau sekolah ngapain gitu ya? Kita belum tentu, saya aja lulusan S3 doktor bisa nggak dapat 300.000? Berarti sebulan berapa tuh ya?
9 juta itu belum tentu kita bisa mendapatkan petita. Inilah yang menjadi saya rasakan dan saya amati di dalam hampir tidak ada daerah yang bisa kaya dan sejahtera dalam jangka panjang, apalagi untuk masyarakatnya dari penambangan ya. Beda kecuali kalau minyak ya. Kalau penambangan yang ekstraktif itu hampir tidak ada wilayah ataupun negara yang bisa. Kita tahu Afrika bahkan mereka kaya akan permata, pernah nonton Blood Diamond ya filmnya. Itu justru mereka konflik luar biasa ya. Itu mungkin pandangan dan pengalaman yang pernah saya lihat di lapangan. Oke, baik. Terima kasih nih. Tadi Azam dan Pak Kastani juga sudah menceritakan gitu sesuai dari pengalaman hidupnya juga, karena banyak juga ya yang harus dipertimbangkan gitu dari sisi pro dan kontranya juga untuk keberlanjutan gitu di jangka panjang dan untuk anak cucu kita nantinya gitu. Baik. Oke, yang selanjutnya walaupun sekarang nih izin tambang tersebut mungkin sudah dicabut ya, tapi apakah ada nih Pak dan Azam dampak terkait residual atau potensi kerusakan yang sudah terlanjur terjadi atau bisa jadi gitu muncul di kemudian hari? Ya mungkin ya tadi ya saya sudah sampaikan ya, yang terlihat langsung memang air keruh ya di Raja Ampat tadi mungkin terumbu karang banyak mati, ikan-ikan akan sulit. Tapi sebetulnya tadi saya katakan ya, yang menjadi mengerikan ke depan itu adalah dampak sosial ya. Ya mohon maaf saya melihat hampir di semua tambang itu banyak dari pendatang. Mereka easy money, uang itu gampang, sehingga penyakit sosial, prostitusi, perjudian, narkoba itu akan jadi marak di situ ya. Dan itu generasi depannya itu akan rusak ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa bagaimana tambang itu juga membawa tadi ya mineral-mineral ikutan yang membahayakan kesehatan ya. Yang paling penting juga ini yang menjadi sebuah hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ketika dia hanya mengandalkan PDB dari tambang, tapi nanti mereka akan membayar lebih mahal kerugian tersebut dengan banyaknya kerusakan generasi, kesehatan yang menurun ya, dan bencana alam yang akan terus berulang ya. Di Bangka Belitung tidak pernah banjir ya. Sekarang ketika hujan sedikit itu banjir di mana-mana. Kemudian kemarin ya tadi di Sulawesi dan Maluku juga itu dulu tidak pernah banjir, sekarang sudah langganan banjir. Belum lagi ketika sedikit saja kemarau itu kekeringan akan luar biasa. Penyakit malaria, penyakit-penyakit tertentu itu akan muncul karena keseimbangan ekosistem itu terganggu ya. Jadi itu dampak jangka panjang ya. Dan memang ini tadi saya katakan kalau hanya silau dengan PDRB sesaat ya, itu akan kita bayar ya puluhan tahun ke depan yang tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan sekarang gitu. Oke, itu menarik banget yang disampaikan sama Pak Kastana juga, meng-highlight banget dari sisi sosialnya, dan tuh benar. Saya juga sempat baca beberapa ya referensi, justru provinsi-provinsi yang mengandalkan PDRB-nya dari tambang cenderung IPM itu justru rendah, teman-teman. Mungkin boleh dicek juga datanya dari BPS. Ini jadi menunjukkan, jadi gak ada tadi korelasi, jadi gak linear sebenarnya PDRB itu dengan IPM atau pembangunan atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian tadi jejak residual, ini mungkin yang jelas ya, kalau misalnya teman-teman cari-cari tentang tambang di Maluku, ya izinnya mungkin udah dicabut ya, tapi udah keburu bolong gitu mungkin ya. Jadi biaya restorasinya mahal, udah gak ada yang mau ngurus juga, udah masyarakat kebagian ruginya doang. Tadi mungkin kata Pak Kastana, jadi hujan dikit banjir, oh misalnya agak panas dikit langsung kemarau, langsung kekeringan dan segala macam. Ini juga jelas harus jadi pertimbangan. Apalagi tadi yang sudah disampaikan juga sama Pak Kastana, bahwasannya dampak sosial berikutnya, apalagi tadi pencemaran air dan segala macam yang mungkin akhirnya dikonsumsi sama ibu, kemudian berpengaruh juga ke anaknya. Namun yang mungkin saya juga pertimbangkan adalah dampak reputasi kita gitu di kancah global atau mungkin international stance-nya. Jadi kalau teman-teman mungkin mengikuti di G20 dan segala macam, ya kita istilahnya dititipkan, Indonesia ini udah bagian konservasi aja kamu gitu, gak usah banyak aneh-aneh. Kan kita udah punya Raja Ampat udah cukup lama ya, jadi ini harapannya dijaga, harapannya kita dibantu juga dengan bantuan dana, investasi dan segala macam. Dengan kita malah mengkhianati gitu biasanya, ya mungkin investasi tambangnya meningkat, tapi untuk jangka panjangnya apakah kita masih bisa dipercaya nih buat fund-fund lainnya, itu juga harus jadi pertimbangan. Jadi menurut saya sudah jelas dampaknya sekarang, dan kalau kita coba proyeksikan bakal banyak sekali dampak-dampak yang masih mungkin terjadi.
Oke, baik. Benar banget ya. Jadi berarti dampak residual dan kerusakan-kerusakan itu sudah terlanjur terjadi seperti tadi air yang keruh dan juga banjir terus hingga dampak sosial yang terjadi di masyarakat dan tadi juga Azam menyebut bahwa reputasi secara global atau secara internasional gitu. Benar banget karena bagaimanapun lingkungan itu sistem yang saling terhubung ya meskipun aktivitasnya itu sudah dihentikan tapi masih ada gitu jejak-jejak yang tersisa baik di alam maupun pada masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya setelah tadi kita membahas bagaimana pro dan kontra soal tambang nikel di Raja Ampat, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita melihat isu ini dari sudut pandang ekonomi dan juga lingkungan secara berdampingan. Karena seringkali nih teman-teman semua, ketika kita melihat sebuah proyek tambang direncanakan, yang ditekankan adalah nilai ekonominya. Tapi apakah angka-angka itu benar-benar mencerminkan dampaknya terhadap lingkungan pada jangka panjang? Dengan status Raja Ampat sebagai kawasan konservasi prioritas dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, apakah menurut Pakastana dan juga menurut Azam tambang nikel ini nih secara teori bisa dijalankan tanpa merusak lingkungan? Oke, mungkin ini pertama saya ingin coba ini dulu menyatakan bahwa saya pribadi bukan artinya anti tambang, ya. Kalau kita bilang nggak boleh menambang sama sekali, kita harus konsisten. Anda tidak boleh pakai laptop, pakai HP, ya. Apalagi sekarang rata-rata kita menggunakan kendaraan listrik dan makin berkembang. Makanya nikel itu menjadi suatu hal kebutuhan yang luar biasa, ya. Namun di sisi lain, ya, kalau kita melihat bagaimana pengalaman bahkan dari zaman dahulu, ya, bagaimana ketika keberlanjutan itu menjadi isu penting, bahwa tidak hanya melihat dari sisi mata pisau ekonomi saja, ya, aspek lingkungan. Kalau kita lingkungan tadi berbicara soal, tapi sekarang kita bicara dari ekonomi lingkungan, ya. Ekonomi lingkungan ini memang sesuatu hal yang boleh dibilang masih di masyarakat awam itu masih asing. Saya ketika di Bangka itu saya dimarahin sama masyarakat. Ini gara-gara dosen IPB nih. Kan itu yang menghitung itu kan Pak Bambang Hero, dosen kehutanan IPB, ya. Kita jadi sengsara seperti ini, ya. Nah, karena mana ada uang 300 triliun itu, mereka tidak tahu, ya. Nah, itulah tugas kita juga bagi Anda mahasiswa dan untuk menyadarkan masyarakat baik secara pemahaman maupun juga bagaimana kita bisa membangkitkan sebetulnya alternatif ekonomi, ya, dari kawasan wisata ini, ya. Saya bulan berapa ya? Kalau nggak salah Oktober yang lalu itu saya ke Pulauan Togean. Nah, mungkin kalau Anda cari Pulau Togean itu ada di Sulawesi yang ada di tengah-tengahnya itu, yaitu hampir seperti Raja Ampat. Nah, di sana di juga sangat indah, ya, dan sebagian besar di sana banyak ternyata bule-bule, ya. Mereka tinggal di situ di sebuah pulau, ada rumah, ya. Masyarakat di sana terbantu dengan menyiapkan makanan, menyewakan perahu, menjadi eh ya inilah istilahnya rumah, dan itu luar biasa. Hanya dalam 1 tahun kurang lebih 3 sampai 4 bulan, setelah itu mereka nggak ada. Tapi bagi masyarakat 3-4 bulan itu mencukupi pendapatan mereka selama 1 tahun, ya. Nah, ini jadi kita juga perlu membangkitkan juga alternatif ekonomi yang masyarakat juga menyadari dapat uang ketika itu tidak dimanfaatkan. Saya juga beberapa penelitian saya sekarang ini, sebenarnya saya bentar lagi nih mau berangkat pesawat nanti, ya. Penelitian kami tentang karbon dari mangrove, ya. Ya, di karbon ada mangrove di Bangka Belitung itu kalau nggak dibiarkan itu akan ditambang. Nah, gimana supaya mereka tidak menambang? Ya, kita harus memberikan pemahaman, tapi juga, ya, duit bagi mereka untuk bisa tidak tadi opportunity cost-nya tidak menambang. Nah, itulah kalau kita mampu menjaga, mau meyakinkan dunia internasional, sebenarnya banyak funding yang juga bisa memberikan sponsor untuk pemeliharaan itu. Tidak hanya mengandalkan wisatanya, ya, tapi juga dari ilmu kita ESL misalkan itu bisa kita yakinkan, ya, masyarakat internasional khususnya untuk memberikan bantuan agar karena Raja Ampat itu bukan hanya milik Raja Ampat, tapi itu tadi, ya, surga dunia yang juga harus kita jaga agar anak cucu kita ke depan bisa melihat terumbu karang dan lain. Cita-cita saya nanti bawa anak saya menyelam melihat parimanta yang ada di Raja Ampat itu. Saya nggak kebayang kalau itu ditambang itu udah hilang nantinya, begitu, ya. Itu mungkin dari saya. Oke.
Di sini saya juga ingin menyatakan saya tidak anti nikel, teman-teman. Saya masih pakai HP. Terus mungkin yang menarik juga kan sebenarnya nikel banyak digunakan buat transisi energi bersih Pak ya. Jadi buat baterai, buat mobil listrik dan segala macam. Tapi yang sekarang sangat disayangkan adalah justru produksi yang jadi bahan baku energi bersih ini malah dilakukan dengan mengeksploitasi atau mengekstraksi dari wilayah konservasi gitu. Jadi kan walaupun izin sudah dicabut 4 perusahaan kalau nggak salah ya, tapi masih ada satu PT lagi, PT GAG. Ini yang jadi bahasannya menarik nih. Secara teori bisa gak sih dijalankan tanpa merusak lingkungan? Kalau yang saya baca sih, kan PT GAG katanya udah dapat titel, katanya Good Mining Practice ya. Nah itu kalau misalnya saya baca dari kriterianya seperti apa, ya ini mungkin secara teori bisa gitu. Yang pertama dia ecological footprint-nya harus diminimalisir. Terus yang kedua dia harus zero discharge, maksudnya limbahnya tuh gak boleh dibuang ke alam, harus mereka yang simpan, mereka yang kelola. Terus yang ketiga gak boleh pakai ya energi-energi yang kayak batu bara dan segala macam, jadi diusahakan pakai EBT. Terus yang keempat harus FPIC, pokoknya free terus prior informed consent gitu. Jadi masyarakat adat tuh harus dilibatkan dan dua arah. Jadi bukan cuma sosialisasi, tapi kalian setuju juga gitu ibaratnya. Secara teori bisa, tapi jelas banyak tapinya gitu ya, terutama di bagian biaya karena cost-nya tuh buat sebuah pertambangan bisa dibilang berkelanjutan sangat mahal. Jadi mungkin yang menarik juga dari Pak Kastana yang perlu kita concern di sini justru tugas kita sebagai mahasiswa belum selesai karena valuasi ekonomi buat sebuah lingkungan tuh masih jauh dari kata tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Mungkin tadi contoh kasusnya Pak Bambang sudah menghitung kerugian 300 triliun, malah terjadi mispersepsi nih, dipikir wah 300 triliun lari ke kantong koruptor, padahal enggak begitu. Yang harusnya kita tekankan, wah ternyata restorasi itu mahal loh, wah ternyata kerugian kita bukan cuma uangnya aja tapi lingkungannya juga. Nah ini yang masih perlu jadi pertimbangan kita, yang jadi tugas kita sebagai mahasiswa buat gimana caranya masyarakat tuh juga sadar kalau misalnya ini bukan semata-mata ekonomi aja gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Berarti kurang lebih bisa ya secara teori itu dijalankan tanpa kerusakan lingkungan, tapi emang banyak pertimbangannya gitu ya, Bapak dan juga Azam. Nah, banyak pihak juga nih yang menyebutkan bahwa pendapatan negara itu akan meningkatkan dari hasil tambang. Tapi apakah manfaat ekonomi tersebut sebanding dengan potensi kerugian ekosistem yang sangat sulit dipulihkan, terutama jika kita bicara pariwisata yang berkelanjutan, jasa ekosistem laut dan juga reputasi konservasi Indonesia secara global. Ya. Tadi ini sudah kita ini ya singkat. Tapi begini ya, kalau menurut saya antara pariwisata di Raja Ampat dengan penambangan itu akan sangat kontradiktif. Pariwisata itu membutuhkan kenyamanan, ya, membutuhkan ketertiban, ya, dan juga isu-isu terkait dengan keamanan. Hampir semua kalau lokasi pertambangan itu akan kontradiktif, ya. Keamanan itu akan menjadi terganggu, ya. Yang jelas kenyamanan, ya, serta keindahan juga akan menjadi hilang di Raja Ampat, sehingga ya itu benar-benar reputasi global itu akan sangat tercoreng ya ketika kita hanya memberikan satu tadi setitik saja, itu akan seperti menjadi kanker menyebar ke lain. Sebab ini juga pengalaman di beberapa ketika diizinkan satu lokasi penambangan, nah nanti ketika itu terlihat menguntungkan, bisa jadi akhirnya masyarakat atau pihak swasta ya yang tidak bertanggung jawab akan melakukan pertambangan secara ilegal. Nah, oke lah tadi ya, secara legal mungkin ya Pak ya. Saya sendiri karena belum terlalu mengenal perusahaannya. Mungkin bisa jadi karena kita kan memang tidak ditambang. Mungkin ada proses lah penambangan yang ramah lingkungan dan lain-lain. Oke, itu dilakukan. Tapi ketika itu masyarakat atau oknum lihat menguntungkan, yang akan terjadi ada orang-orang lain ya, di mana ada gula di situ ada semut. Ya. Penambangan ilegal ya, kemudian juga nanti perusakan ini yang bisa jadi akhirnya itu akan merusak pola pikir masyarakat sendiri ya. Mereka tidak merasa bersalah akhirnya merusak hutan mereka sendiri ya. Karena apa? Yang lain melakukan ya. Begitulah kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, sehingga menurut saya ini menjadi sebuah kataan yang di Raja Ampat khususnya di Pulau Pukul itu nggak sebanding lah kalau dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh baik itu pemerintah ataupun masyarakat dalam jangka panjang. Oke,
Saya sangat setuju sebenarnya dengan Pak Kastana. Tadi buat detail penghitungannya, mungkin kalau misalnya bisa kita hitung nih secara detail, sangat menarik nih Pak. Jadi tadi kita hitung pendapatan dari 59 juta metrik ton nikel ini, mau dijual berapa, terus biaya cost operasional berapa, dikurangin lagi dengan biaya restorasinya, nanti kita compare sama biaya kerusakan dan juga biaya servis-servis lain yang sudah disediakan sama mangrove gitu. Ini kalau bisa keluar angka eksak mungkin lebih menarik gitu Pak ya. Tapi tadi dari pariwisata aja, dari Pak Kasana juga udah setuju. Kenapa gak kita mengandalkan saja pariwisata? Soalnya kemungkinan besar gak bisa berjalan bareng Pak ya, pertambangan dengan pariwisata ini. Tadi kita membahas isu keamanan dan segala macamnya dan juga intinya jelas wisatawan gak bakal senyaman sekarang lah gitu kalau misalnya pertambangan itu berjalan. Jadi apakah sebanding? Jelas enggak. Mungkin yang pengen saya highlight di sini, Indonesia nih secara geologis, secara geografi sangat kaya akan nikel gitu. Kita bisa bikin pertambangan di lokasi-lokasi lainnya. Namun kita cuma punya satu Raja Ampat. Gak banyak lagi yang bisa kita berdayakan gitu. Soalnya kalau teman-teman baca report Raja Ampat tahun 2003 atau ke belakang, Raja Ampat juga dulunya sebenarnya gak begitu kita fokuskan gitu. Waktu itu banyak illegal fishing, banyak overfishing, pakai pukat harimau, pakai bom Pak ya. Itu saya lihat sendiri kalau pakai bom. Bapaknya lihat sendiri gitu. Wah, saya kan sekedar baca report. Itu kita waktu itu sempat berhasil loh gitu buat menyelamatkan kondisinya sampai kita mengenal Raja Ampat yang sekarang. Sangat disayangkan kalau kita malah take a step back, malah mundur lagi gitu. Ngapain, kan kita udah capek-capek nih. Mungkin patokannya dari 2010 ke atas kita udah coba ngebangun brandingnya, di 2025 kita hancurkan lagi bangun dari awal, jadi sangat disayangkan. Maka itu sekali lagi kita masih punya banyak site buat menambang nikel ini, tapi kita cuma punya satu Raja Ampat. Oke, baik. Berarti tidak sebanding ya tadi dengan kerusakan dan juga ekosistem yang sudah dipulihkan gitu. Nah, selanjutnya melihat posisi Raja Ampat nih sebagai kawasan yang strategis nasional untuk konservasi pariwisata dan juga sumber daya alam. Menurut Pak Kastana dan juga menurut Azam nih, seperti apa sih seharusnya arah pembangunan ideal di kawasan ini? Oke, begini, menurut saya pertama kali yang harus dirubah itu adalah mindset pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika kita hanya mengandalkan PDRB, ya, di mana mungkin di situ konsumsi, investasi, terus juga governance dan ekspor impor, ya, maka isu akan terjadinya penambangannya akan bisa tidak hanya berhenti di Raja Ampat, akan terus dilakukan di tempat-tempat lain, ya. Nah, makanya kita harus membuat mindset ekonomi kita juga mengkoreksi pertumbuhan ekonomi kita dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, bahkan dampak sosial yang mungkin akan timbul. Nah, sebetulnya sekarang saya beberapa kali menjadi narasumber juga di Bappenas dan KKP secara teori dan undang-undang sebenarnya sudah mulai kita akan ke sana, ya. Bagaimana kita harus bisa menata ekonomi kita tidak hanya dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan konsumsi dan lain-lain. Bagaimana kalau misalnya kita lihat ada indeks kebahagiaan, ya, indeks lingkungan, ya, dan lain-lain itu dikombin dalam sebuah laporan tahunan kita, ya, sehingga Australia itu adalah satu negara yang sudah menggambarkan ada istilahnya blue ekonomi mereka. Mereka menyatakan bahwa ekonomi kelautan kami tidak hanya dari penangkapan ikan, juga minyak dan lain-lain, tapi valuasi terumbu karang dan lain-lain itu dihitungkan masuk dalam laporan PDRB mereka, ya. Dan itu akan menjadi sebuah bargaining position bagi kita menyatakan bahwa ya hanya tambang sekian metrik ton, hanya sekian triliun itu nggak kalah loh dengan kalau ini terus kita jaga dan lain-lain. Nah, itulah yang menjadi sebuah perlu kita lakukan. Kalau dari pusat sudah dirubah, nanti akan level kabupaten, provinsi sampai ke daerahnya. Karena pengambil keputusan pemerintah utama itu awalnya adalah pemerintah, apalagi pertambangan saat ini itu provinsi kabupaten itu tidak memiliki kewenangan, langsung tiba-tiba pusat. Makanya mohon maaf, yang pemain tambang itu adalah orang-orang pusat biasanya, yang dekat dengan pemerintahan, ya dekat dengan pejabat yang saat ini, sehingga kadang-kadang daerah mau menolak pun mereka tidak bisa, ya. Itu mungkin dari saya nih. Oke, kalau menurut saya tadi sudah disampaikan banyak juga sama Pak Kastana, sangat setuju banget. Ya, langkah pertamanya jelas, ini kita harus gak boleh tebang pilih. Kemarin kan sudah dicek sama Pak Bahlil langsung ya, terus dicabut 4 izin perusahaan tambang, tapi masih ada 1 nih yang disisain PT GAG ini. Dan menurut saya, ya
apalagi yang harus dipertimbangkan gitu dengan banyaknya masukan, dengan banyak penelitian sudah dilakukan, ya kenapa gak kita fokuskan saja tadi di pariwisata dan juga ini sebagai ikon gitu mungkin untuk Indonesia ya. Jadi kita tegakkan lagi, maksudnya undang-undangnya sudah kita tetapkan bahwasanya pulau kecil bukan untuk ditambang gitu mineralnya. Dan ini sangat mungkin dilakukan, tadi benar juga kata Pak Kastana, karena kontrolnya ada di pemerintah pusat. PT GAG ini anaknya perusahaan Antam teman-teman. Jadi dia punya negara sebenarnya mah. Jadi kita sebenarnya pemerintah punya kontrol gitu buat memutuskan nasib ke depannya gimana. Terus langkah berikutnya dari sisi sosial mungkin ya yang tadi masih perlu kita bahas, ada banyak sekali serapan tenaga kerja yang sekarang perlu kita pastikan gitu apakah bisa mendapatkan mata pencaharian baru. Kalau dari yang 4 sudah dicabut itu, kalau saya tidak salah baca ada sekitar 900 pekerja. Kemudian yang di PT GAG ini ada 1.300, tapi yang lokalnya ada 200-an orang. Itu juga harus kita pertimbangkan bagaimana biar semuanya tetap bisa terjaga gitu, bisa tetap makan esok hari, keluarganya tetap bisa ya berkehidupan gitu mungkin ya. Terus tadi buat arah geraknya kita bisa lebih fokuskan lagi, emang ini ikonnya Indonesia. Jadi kita pastikan turis datang ke sana nyaman, buat fasilitas, buat infrastruktur dan segala macam kita bangun. Terus kita juga jangan sampai karena kita terlalu fokus malah terjadi over tourism gitu ya. Kita tetap harus menjaga dari sisi lingkungannya. Tadi kita udah punya banyak biota lautnya, kita punya terumbu karang banyak sekali teman-teman. Tadi mungkin Pak Kastana lihat ikan pari, tapi di sana juga banyak yang lainnya Pak ya, ada dugong dan segala macam. Itu banyak. Lengkap di sana. Terus tadi yang sedang pengen diteliti juga sama Pak Kastana tentang mangrove, itu juga tutupannya sangat luas gitu di sana. Jadi itu perlu banget kita pastikan. Jadi gimana caranya, tadi kalau kata Pak Kastana di Australia Double Economy, kita juga bisa menerapkan Green PDB gitu. Jadi yang jadi patokan bukan cuma outputnya saja, bukan berapa yang dihasilkan suatu daerah, tapi apa dampaknya buat si daerah tersebut dan bagaimana keberlanjutan, apakah bisa berlanjut sejauh mungkin atau enggak. Tadi kalau bahasannya tambang mungkin setelah 20 tahun dan ya mineralnya habis, udah bisa jadi gulung tikar gitu, masyarakat kebingungan harus apa, mau menghidupkan pariwisata udah keburu rusak, nah itu ribet mungkin gitu. Oke, baik. Berarti seperti itu ya arah pembangunan yang ideal gitu menurut Pak Kastana dan juga Azam. Tadi disebutkan juga dari sisi ekonomi, sosial dan juga lingkungannya untuk Raja Ampat ini. Oke, baik, sangat luar biasa ya diskusi kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan kita jadi lebih paham gitu bahwa isu penambangan nikel di Raja Ampat ini memang tidak bisa dilihat secara sepihak. Di satu sisi memang ada ya dorongan ekonomi yang menjanjikan, tapi di sisi lain kita juga gak bisa gitu untuk menutup mata terhadap nilai ekologis Raja Ampat yang sangat-sangat tinggi. Dan kita juga jadi tahu bahwa pembangunan yang bijak itu bukan berarti menolak kemajuan, tapi justru memastikan bahwa kemajuan tidak akan merusak fondasi alam yang sudah menopang kehidupan kita secara jangka panjang. Dan Raja Ampat juga bukan hanya aset nasional tetapi juga warisan dunia dan sudah sepantasnya gitu kita jaga dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Kastana atas pemaparan yang sangat luar biasa dan juga sudut pandangnya mencerahkan, sangat-sangat mencerahkan, dan juga kepada Azam yang sudah ikut nih berbagi insight dan juga perspektifnya sebagai mahasiswa dan sebagai generasi muda gitu. Dan kehadiran Bapak Kastana dan Azam juga di episode kali ini benar-benar menambah wawasan ya bagi kami semua, baik dari sisi akademik, praktis dan juga nilai-nilai keberlanjutan yang harus kita pegang gitu teman-teman. Nah, untuk Maruners dan seluruh pendengar Risa Podcast dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak obrolan kami di episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi bahan refleksi dan mungkin titik awal bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih kritis, dan lebih terlibat dalam menjaga bumi kita bersama. Jangan lupa untuk dengerin episode Risa Podcast berikutnya, karena kami akan terus hadir dengan topik-topik menarik dan relevan seputar ekonomi, sumber daya, dan lingkungan. Dadah!